Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semu Pengadilan Agama Aceh yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama perkara nomor 99 PDT TG 2025 PR Aceh antara Pasha Adina binti Ardiansyah sebagai penggugat melawan Abdul Iban bin Tatang Sepatang sebagai tergugat pada hari ini yang hari Sabtu tanggal 1 Juni 2025 dinyatakan diduga. Silakan para penggugat dan tergugat bisa memasuki ruang sidang. Selamat pagi, Sabdani penggugat. Pagi. Apakah Anda dalam keadaan yang sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi, saudara tergugat. Pagi. Apakah Anda dalam keadaan yang sehat? Sehat pagi. Baik, sebelumnya ini ada laporan mengenai pengajuan gugatan cerai daripada pihak. Mengenai sebelumnya saya tanya pada pihak penggugat, apakah Anda benar sudah siap dalam pengajuan perkara ini? Siap pagi. Kepada saudara tergugat, apakah Anda juga sudah siap? Siap pagi. Sebelumnya Anda sudah menerima panggilan dari kami? Sudah. Ya. Berarti saya nyatakan bahwa sidang kali ini dinyatakan resmi dan patut. Selanjutnya saya periksa dulu antara identitas daripada penggugat. Boleh ditunjukkan? Oke, saya terima. Benar, atas nama Pasha Adina. Benar Pak. Pasha Adina, Pekalongan, 5 November 2000. Maaf. Pasha Adina 5 November 1990. Pekalongan. Benar. Untuk umur 35 tahun. Pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga yang beralamatkan di Dusun Sinangon, RT 4 RW 5, Desa Sinangon Preden, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Benar Pak. Oke. Nah, konfirmasi itu silakan bisa dialih. Untuk saudara tergugat, boleh saya konfirmasi identitasnya? Iya. Kalau KTP? Iya. Benar, atas nama Abdul Iban bin Tatang Sepatang. Abdul Iban. Abdul Iban, Pekalongan, 10 Januari 1987. Benar. Pendidikan S1, pekerjaan Paris yang beralamatkan di Jalan Bekasi nomor 11 RT 5 RW 4 Desa Sampi, Kecamatan Lubrigo, Kabupaten Pekalongan. Iya. Oke, nah. Untuk saudari penggugat, ini tidak ada pendampingan kuasa hukum. Sudah pakai saya sendiri. Sendiri. Untuk saudara tergugat juga? Saya sendiri juga. Oke. Berarti ini nggak ada kuasa hukum. Untuk sebelumnya, saya tanyakan kembali kepada para pihak. Untuk pihak penggugat, apakah benar-benar sudah siap untuk melaksanakan sidang pada hari ini? Siap Pak. Saya siap melakukan sidang hari ini. Oke, untuk saudara tergugat, apakah benar-benar sudah siap? Siap Pak. Siap.
Sedang pada pertama ini atas gugatan bercerai antara saudari penggugat dan saudara penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara tergugat dan saudari penggugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara dan saudari. Untuk nasihatnya bisa diberikan oleh hakim pemerintah. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara tergugat dan penggugat tentu tidak mudah untuk berada di posisi ini. Kami mengakui bahwa setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahan masing-masing. Tapi saya yakin di balik keputusan untuk bercerai pasti ada banyak kenangan indah yang telah dilalui bersama. Perceraian bukanlah jalan satu-satunya. Dampaknya tidak hanya terasa oleh saudara berdua, tetapi juga akan mengalami keluarga dan saudara terdekat. Saya mengajak saudara untuk merenungkan kembali apakah tidak ada ruang sedikit pun untuk saling memahami dan memperbaiki dan dalam keadaan ini. Kami di sini bukan hanya untuk mengadili, tetapi juga membuka ruang damai. Kami sarankan agar saudara mengikuti proses mediasi terlebih dahulu. Di ruang mediasi, saudara akan difasilitasi untuk berbicara dari hati ke hati, mungkin tanpa tekanan dan bisa menemukan titik temu. Terima kasih. Nasihat dari hakim kedua mungkin juga diberikan sebelum ada melaksanakan sidang online. Semoga dan tidak timbul perceraian pada pernikahan kalian berdua. Amin. Terima kasih untuk saudara penggugat. Sebelum perkara ini dilanjutkan, saya sebagai hakim wajib memberikan agenda. Perceraian adalah jalan terakhir dalam rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan. Kami meminta saudara penggugat untuk mempertimbangkan kembali apakah masih ada peluang untuk damai atau memperbaiki hubungan. Jika memang tidak memungkinkan, proses persidangan akan dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih. Baik, kami tanyakan kembali ya. Untuk saudari penggugat, bagaimana? Apakah Anda benar-benar ingin melanjutkan perkara ini? Ya Pak Hakim, saya sudah berpikir matang-matang untuk melanjutkan sidang ini. Saya juga sudah sampai hidup dengan dia, saya ingin bercerai saja. Bagaimana saudara tergugat? Saya juga bersedia karena upaya damai bagaimanapun saja boleh dilakukan, tapi dia tetap bertikad untuk melanjutkan persidangan. Baiklah, karena upaya damai dalam persidangan ini belum berhasil, namun tentu harapannya kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, Hakim Majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan saudara tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan dan dibantu oleh moderator. Mediator. Sebelumnya saudari penggugat kami tawarkan terlebih dahulu untuk mediator itu hakimnya itu bisa dari kami atau dari pihak penggugat. Untuk sebab itu kami tawarkan dari mana? Saya mengikuti dari majelis satu juga. Untuk saudara tergugat kami tawarkan juga untuk hakim mediatornya. Untuk dari kami atau dari saudara tergugat? Saya serahkan ke majelis hakim juga. Oke. Melihat dari jawaban para pihak untuk menyerahkan pada hakim mediator, oleh karena itu kami simpulkan untuk hakim mediator akan dipandu oleh hakim anggota 2. Selanjutnya sidang mediator akan dilaksanakan sebelum
tanggal 30 Juni 2025. Untuk itu kami beri waktu sampai dengan tanggal 30 Juni untuk waktunya, dan dimananya terserah mau di mana. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 pukul 9 WIB untuk mendengarkan hasil mediasi. Dan kami perintahkan kepada kedua belah pihak untuk hadir pada sidang tersebut dalam keadaan yang sehat dan tentunya patut tanpa harus dipanggil kembali. Untuk selanjutnya sidang kami tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Rita dari petugas hari ini sebagai mediator ya. Apa betul dengan Ibu Pasya dan Bapak Abrori? Baik, silakan bisa disampaikan ya. Kenapa ingin bercerai dan alasan apa yang Ibu Pasya ini? Saya Ibu Pasya terlebih dahulu. Kita itu mau berjualan itu karena kan juga dari rumah tangga dia. Teman sebagainya anak cantik bagi itu saya melakukan kecilnya bagian kecil rumah itu juga pribadi keluar rumah tanpa cerita saya, dan itu yang tidak salah. Ada lagi dia ini tidak pernah berani pada dan terus dia juga cerita di online, dan sama hal ini saya tahu tidak ada lawan lain, dan hanya dia selingkuh juga. Baik, Pasya. Bagaimana dengan Pak Abrori? Apa betul yang tadi dikatakan oleh Ibu Pasya? Kalau saya tidak setuju banget sama semua itu tadi. Karena saya pernah keluar dari hati. Kekuatan rumah sudah tidak kondusif. Kemudian untuk sebagian yang lain, seperti yang saya mukul itu nggak ada. Saya nggak pernah emosi, tapi nggak sampai kekerasan fisik. Kemudian yang sampai judul itu, saya nggak pernah main judul. Paling cuma main game online kayak FF gitu. Baik Pak, mungkin ini semua banyak salah pahaman saja ya. Mungkin kurang komunikasi dari antara Bapak maupun Baik, sekarang saya tanya kembali, apakah Bapak ingin mempertahankan ini atau setuju dengan tadi Ibu Pasya ini? Saya ingin mempertahankan pernikahan. Bagaimana dengan Ibu Pasya? Apakah masih tetap mau lanjut ceraian atau tetap mempertahankan? Kalau saya tidak mau, saya ini semua ini selesai karena saya juga sudah sampai banget. Terus saya juga minta nafkah pasca cerai 10 juta per bulan. Bagaimana Bapak dengan permintaan dari Ibu Pasya? Tapi kalau memang Ibu Pasya maksa untuk bercerai, saya nggak bisa. Nggak bisa maksa saya. Mungkin pergi tak berapa? 10 juta per bulan. Kemudian soal masalah naskah tadi untuk 10 juta per bulan, saya agak keberatan sih. Bagaimana Ibu Pasya? Apakah ada perangan mungkin? Kalau sih saya mana 10 juta, tapi kalau misalkan kita ada atau kita Gimana Pak Abrori? Boleh lah. Berarti ini Pak Abrori ini setuju dengan pemilihan dari Pasya. Baik Pak, kalau harta bersama selama pernikahan, apa aja kira-kira yang dari Bapak dan Pasya? kami itu punya rumah dan mobil Pajero kan. Saya mau dibagi dua biar Bagaimana Pak Abrori? Kalau saya mending diwakilkan dulu, kemudian bagi dua atau nanti bisa di terserah. Kayak Baik, berarti ini tetap ada keseraian ya? Tetap apa tidak Ibu pertimbangan kembali Pak? Maaf Ibu, soalnya kan pernikahan Ibu ini baru berjalan sebentar ya, bukan lama sekali. tidak perlu, saya sedang berpikir matang-matang melanjutkan persidangan, jadi saya tetap mau selesai. Saya juga capek mau ini berkali-kali. Baik,
saya simpulkan ya dari hasil mediasi hari ini, perceraian ini disepakati oleh Ibu Pasha dan Pak Abrori, lalu Pak Abrori bersedia memberikan nafkah sebesar 8 juta ya tadi per bulannya, lalu harta bersama ini belum adil ya Pak, ada yang ingin langsung langsung berdua. Mediasi hari ini perceraian disepakati oleh Ibu Pasha dan Pak Abrori ya, lalu Pak Abrori bersedia memberikan nafkah sebesar 8 juta per bulan ya, lalu harta bersama yang berupa rumah dan 2 mobil Pajero itu dibagi 2 secara adil ya Pak. Apakah setuju Pak Abrori dan Ibu Pasha? Setuju. Baik. Lalu dengan demikian hasil mediasi berhasil sebagian ya Bapak Ibu, karena sebagian telah disepakati, para perkara akan tetap dilanjutkan di persidangan untuk proses pengesahan perceraian. Apakah Bapak dan Ibu memahami tujuan hasil ini? Baik, terima kasih atas kerjasamanya dan keterbukaannya Pak Bu. Pulang. Ini untuk hasil laporannya bisa ditandatangani terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan dari Ibu Pasha dulu. Terima kasih ya Pak. Tadi diserahkan di waktu sidang selanjutnya ya kepada Pak Udin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2025, Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor perkara 99 /DT garis miring 2025 garis miring PA Kajen yang memeriksa dua perkara cerai gugat antara Pasha Afida binti Ardiansyah melawan Abdul Mihbar bin Tatang Supandang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, penggugat. Apakah Anda dalam keadaan yang sehat dan sudah siap untuk melaksanakan persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap untuk persidangan hari ini. Alhamdulillah. Baik. Selamat pagi, Pak Penggugat. Oke. Apakah Anda dalam keadaan yang sehat? Sangat alhamdulillah dan siap mengikuti persidangan. Oke. Sudah siap benar ya? Iya. Sebelumnya kan ada mediasi daripada dua belah pihak untuk menyelesaikan upaya perdamaian dalam rumah tangga Anda. Sebelumnya saya tanyakan kembali, dalam hasil mediasi itu hasilnya bagaimana? Dari itu berhasil sebagian, jadi kita tetap memutuskan dalam persidangan dalam bisa. Oke, memang benar-benar sudah siap untuk melaksanakan persidangan hari ini. Ya, Sudah siap untuk bercerai. saya juga sudah berpikir matang-matang. Saya siap untuk menuju persidangan pada hari ini. Oke. Untuk penggugat gimana? Saya juga sudah siap. Sebenarnya saya ingin melanjutkan pernikahan, tapi gimana lagi? Saya nggak punya mata. Baik, untuk dua belah pihak sudah melakukan perdamaian, namun hasilnya juga tidak terlalu ekspektasi ya. Untuk seharusnya kan damai dan tidak bercerai, namun apalah daya kalian masih kekeh ya. Berarti perkara ini tetap dilanjutkan. Ya Pak, teruskan saja. Dilanjutkan untuk tergugat. Iya boleh Pak. Oke. Baiklah, dari pihak penggugat dan tergugat telah melaksanakan mediasi, namun hasil tersebut tidak berhasil. Maka pada sidang hari ini sesuai dengan agenda minggu lalu ya. Sidang hari ini kita lanjutkan terkait dengan gugatan. Maka dari itu sebelumnya dari pihak penggugat apakah sudah membawa gugatannya dan sudah siap untuk membacakan daripada gugatan tersebut? Saya sudah membawa dan sudah membacakan. Oke, Mbak. Untuk selanjutnya bisa dibacakan gugatannya, bisa berdiri. Iya.
langsung baca. Iya, langsung dibaca. Yang pertama, bahwa pada saat gugatan unsur dari 10 penggugat hati dan tergugat melakukan pernikahan yang dicatat oleh ketua terbuka sesuai dengan keterangan terbuka yang dicatatkan oleh KUA Kementerian Kajian nomor akta 078 titik 1 garis miring KUA garis miring 2025 tanggal 17 Agustus 2010. Yang kedua, bahwa soal pernikahan tersebut tergugat dan tergugat merugikan mengenai anak. Yang ketiga, bahwa yang tergugat mengajukan perkara ini dikarenakan tergugat yang melakukan kekerasan fisik terhadap tergugat dan sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan tergugat. Tergugat tidak taat beribadah dan berangkat dan sering bermain judi online. Yang keempat, bahwa tergugat juga mempunyai materi dan lain tanpa sepengetahuan tergugat. Yang kelima, tergugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Untuk selebihnya, saya siap dan sudah berpikir matang atas gugatan ini. Untuk selebihnya, saya mau kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan tersebut. Baik. Nah, gugatan kami Lukman, ya. Untuk selanjutnya dari tergugat, apakah Anda sudah siap atas gugatan daripada penggugat? Siap, saya siap. Sudah siap. Ya. Sebelumnya kami mengajukan kepada penggugat untuk menjawab daripada gugatan penggugat. Apakah Anda mempunyai waktu dan apakah Anda sudah siap untuk membacakan jawaban gugatan? Ya Pak, ya Pak, saya siap. Siap. Dalam bentuk tertulis atau lisan? Tulis. Tertulis dan lisan. Iya. Iya. Dan ini sekalian? Sekali. Oh, cepat sekali, guys. Baik, untuk selanjutnya berhubung tergugat sudah mempersiapkan untuk persidangan kali ini, saya beri waktu kepada penggugat untuk membacakan jawaban penggugat mengenai daripada gugatan dan juga penggugat. Monggo bisa silakan berdiri. Berdiri. Iya. Saya ingin bacakan ya. Iya. Monggo bisa dibacakan. Gugatan kabur atau libel tidak menyebutkan tempat tinggal pasti para pihak secara lengkap dan jelas. Yang menyulitkan pemanggilan dan pemeriksaan perkara. Kemudian gugatan tidak disertai bukti awal atau konkret atas tuduhan kekerasan dan perselingkuhan, sehingga tidak cukup memenuhi unsur konkret sebagai dasar pembuktian pokok perkara. Terus menurut konvensi bahwa benar antara penggugat dan penggugat adalah suami istri yang menikah tanggal 17 Agustus 2010 dan hingga saat ini belum dikaruniai anak. Kemudian yang kedua, bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat. Maksudnya yang pertama, tidak benar bahwa tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Seluruh masalah yang terjadi selama pernikahan adalah persoalan rumah tangga yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian tuduhan bahwa tergugat sering bermain judi online, kabar kemudian tidak tahu benda dan memiliki wanita idaman lain adalah tidak berdasar, tidak terbukti dan mencemarkan nama baik tergugat sendiri. Kemudian yang ketiga, tergugat menilai bahwa gugatan ini didasarkan pada emosi sesaat dan kurangnya komunikasi di antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, tergugat berikat baik dan masih ingin mempertahankan rumah tangga serta meminta agar dilakukan mediasi. Terus apa ini? Bahwa kebetulan tapi orang tuh bingung deh di mana. Iya, Bang. Bahwa jika majelis hakim berpendapat lain dan tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka dengan ini tergugat mengajukan gugatan kembali terhadap penggugat dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa selama pernikahan tergugat yang menanggung seluruh kebutuhan hidup rumah tangga, sementara penggugat sering meninggalkan rumah dalam waktu lama untuk urusan pribadi tanpa persetujuan tergugat. Yang kedua, bahwa penggugat kerap menunjukkan sikap acuh terhadap tanggung jawab sebagai istri, tidak pada menghargai usaha dan pekerjaan tergugat, serta menunjukkan perilaku kasar secara verbal pada keluarga tergugat. Kemudian yang ketiga, oleh karena itu tergugat menuntut agar penggugat memberikan
permohonan maaf secara terbuka dan atau mengganti kerugian moral atas pencemaran nama baik dan kehormatan lingkungan yang ditaksir 10 juta rupiah secara tunai. Kemudian selain itu dalam profesi ini tergugat mohon kepada masyarakat agar berkenan mematukan masalah yakin bisa difoto profesi itu ya. Iya. Dalam konvensi, tergugat mohon kepada masyarakat agar berkenan menjatuhkan yang pertama melakukan ekspresi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak benar. Kemudian yang kedua menolak gugatan penggugat usulnya. Yang ketiga menyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dan penggugat masih dapat dipertahankan. Yang keempat menghukum penggugat harus bayar biaya perkara. Dalam rekonvensi tergugat mohon agar masyarakat yang pertama melakukan gugatan rekonvensi penggugat. Kemudian yang kedua menyatakan bahwa penggugat telah melakukan perbuatan yang mencemarakan nama baik dan merugikan tergugat. Yang ketiga menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi moral sebesar 10 juta kepada tergugat. Demikian jawaban yang disampaikan atas perhatian yang dilaksanakan Mas Hakim. Terima kasih. Baik, dari pihak terkait, apakah jawaban Anda dapat disempurnakan lagi atau cukup? Cukup. Oke. Dari pihak terkait telah menyampaikan jawabannya. Selanjutnya dari pihak penggugat, apakah ingin mengajukan replik? Ya, saya teruskan tadi. Maaf sekarang kalau bagaimana? Mau sekarang atau bagaimana dalam pengajuan repliknya? Selain Nanti, oke. Kapan? Kapan dalam pengajuan repliknya? Oke, 1 minggu ke depan. Baik, sebelumnya dari pihak penggugat ataupun tergugat, perkara ini dapat diberikan lagi. Apakah tidak diselesaikan secara kekeluargaan saja? kami sudah menyampaikan surat penundaan, tapi sudah tidak bisa lagi sudah disebut jalan damai juga rumah juga jalannya keluarga kita, tapi tidak ada yang dalam itu tetap tidak jalan sedang Jadi tergugat, Ya, saya mengikuti undangan. oke, mengikuti keduanya. Oke. Baiklah, maka dari itu sidang hari ini selesai dan ditunda pada tanggal 7 Juli 2025 dengan agenda replik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2025, sidang Pengadilan Agama Aceh yang bisa mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 99 garis miring PDT titik G garis miring 2025 dan miring PA Aceh memeriksa dalam perkara Caigat antara PCA Gina India Diansyah dengan melawan Abdul Iban di Data Sepanda dinyatakan terbuka untuk umum. Dari pihak pendidikan, bagaimana kejadian hari ini? Alhamdulillah saya Alhamdulillah. Berarti sudah siap. siap. Sebelumnya untuk pihak pendidikan, apakah ada komunikasi untuk upaya perdamaian dalam kali ini? Kita tetap melanjutkan bahwa persidangan. Oh, masih dekat ya? Sudah siap untuk melanjutkan persidangan ini? Siap yang mulia. Baiklah, untuk para pihak yang ingin melanjutkan perkara ini sesuai dengan agenda yang lalu yaitu replik dari pihak penggugat. Untuk maka dari itu sidang saya nyatakan tertutup. Sebelumnya pada sidang yang sebelumnya itu kan
kami mengajukan bahwasanya penggugat sudah untuk mempersiapkan replik daripada penggugat. Apakah sudah siap? Siapa lagi? Sudah dapat. Secara tertulis dan atau gimana? Sampai tulisan Lisa. Bisa kita tulis. Oke. Baiklah, untuk ya penggugat sudah dibacakan untuk reaksinya. Baik, saya akan bacakan replik. Yang pertama itu tanggapan atas eksepsi tergugat. 1. Mengenai dalil gugatan kabur atau absurd legal. Penggugat menyatakan bahwa gugatan telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, termasuk identitas lengkap para pihak sebagaimana tercantum dalam persidangan berita gugatan. Oleh karena itu, dalil eksepsi mengenai obskur legal adalah tidak berdasarkan dan patut untuk ditolak. Yang kedua, mengenai bukti awal, kerabat, dan kesimpulan. Penggugat akan menyimpulkan bukti yang relevan pada tahapan pembuktian, termasuk saksi, dokumen, dan rekaman yang membuktikan bahwa perasaan berbau fisik serta hubungan tidak layak dilakukan penggugat. Dalil bahwa gugatan tidak disertai bukti konkret adalah penayung karena pembuktian yang belum dimulai. Yang kedua itu tanggapan atas konversi. Yang pertama, tergugat tetap Majasmu dan Jalil dalam salah gugatan dan menolak seluruh bantahan tergugat, kecuali terhadap hal yang tergugat diakui penggugat. Yang kedua, bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya bersifat fisik tetapi juga verbal dan psikis. Penggugat telah mengalami tekanan dan perlakuan yang merendahkan martabatnya selama pernikahan. Ini yang dibuktikan di persidangan. Yang ketiga, bahwa tuduhan terhadap tergugat bukan didasarkan pada emosi saat, melainkan lebih dari akumulatif perilaku yang tidak mempentingkan itikat baik dalam rumah tangga. Permasalahan sudah berlarut-larut dan tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan. Yang ketiga, tanggapan atas gugatan konversi. Yang pertama, penggugat menolak seluruh isi gugatan baik tergugat karena tuduhan yang disampaikan tidak berdasarkan, tidak dapat dibuktikan, dan bersifat mengaburkan pokok perkara. Yang kedua, bahwa selama pernikahan, penggugat telah menjalankan perannya sebagai istri dengan baik, namun tidak mendapatkan dukungan emosional dan perlakuan yang layak dari tergugat. Yang ketiga, bahwa tuntutan ganti rugi sebesar 10 juta adalah berdasarkan dan patut untuk ditolak karena tidak terbukti adanya kegiatan moral bagaimana didalilkan. Yang keempat, kesimpulan. Dengan demikian, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk yang pertama, menolak seluruh eksepsi jawaban dan gugatan konversi dari tergugat. Yang kedua, mengabulkan seluruh penggugat untuk seluruhnya. Dan yang terakhir, mengabulkan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Sudah. Sebelumnya dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan daripada isi replik tersebut? Sudah cukup. Oke, baiklah pihak tergugat, penggugat jelas tadi sudah membacakan repliknya. Apakah ada bisa memahami daripada isi replik tersebut? Bisa lagi. Oke. Dari replik tersebut, apakah Anda siap untuk mengajukan replik? Saya siap mengajukan replik Pak. Oke, siap. Untuk mengajukan repliknya sekarang atau tunggu minggu depan ya? Nunggu depan ini. Nunggu minggu depan. Iya. Oke. Baiklah, pada setiap hari ini pembacaan replik kebetulan juga tergugat akan menyampaikan repliknya pada minggu depan, berarti tanggal 14 Juli 2025. Sebelumnya dari para pihak untuk mohon hadir dan tidak perlu diulang lagi. Maka dari itu persidangan hari ini selesai dan akan diundang pada tanggal 14 Juli 2025 dengan agenda pembacaan replik dari pihak tergugat. Sebelumnya dari pihak tergugat ataupun tergugat ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, sudah cukup. Ya, cukup. Baiklah, diperintahkan kepada para pihak untuk menghadap sidang yang untuk selanjutnya
ditemukan pada tanggal 14 Juli 2025 tanpa adanya surat panggilan pribadi dari pengadilan karena perintah tersebut adalah panggilan resmi. Untuk dari itu kami mohon Anda hadir tepat waktu untuk mempersingkat persidangan dan semoga dalam senantiasa dengan keadaan yang sehat tentunya dan sudah siap untuk melanjutkan tahapan dan selanjutnya. Maka dari itu sedang kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2025, sidang pengadilan agama Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor 99 PA Aceh pengadilan agama Aceh yang mengusap dalam perkara perceraian gugat antara Masyarakat binti Adiatsa melawan Abu Ghifar bin Tanah Supantas dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelumnya dari pihak gugat, apakah Anda dalam keadaan yang sehat? Alhamdulillah siap lagi. Sehat. Untuk saudara gugat, apakah Anda dalam keadaan yang sehat? Alhamdulillah saya baik. Oke. Untuk kemudian saudara gugat, sebelumnya apakah Anda benar sudah siap untuk melaksanakan sidang ini? Siap lagi. Siap Pak. Siap. Oke. Alhamdulillah. Untuk persidangan hari ini sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya yaitu pembacaan judul dari tergugat. Sebelumnya saya tanyakan kembali pada penggugat dan tergugat dalam beberapa hari apakah ada upaya perdamaian kembali dalam masalah rumah tangga ada? Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Dan sama sekali. Saya komunikasi. Oke, tidak ada sama sekali. Oh. Berarti memang benar-benar sudah matang dan sudah siap ya. Sudah. Oke. Selanjutnya silakan dari pihak tergugat untuk Kamu sih baik untuk pihak tergugat dan tergugat apakah ingin melanjutkan perkara ini? Iya, Bang. Saya melanjutkan lagi. Ya boleh jalan-jalan. Oh, boleh dilanjutkan. Baiklah, maka dari itu persidangan hari ini sesuai dengan agenda persidangan minggu lalu, yaitu pembacaan briefing daripada tergugat. Maka dari itu saya nyatakan tertutup. Sebelumnya dari pihak tergugat maupun tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Silakan pihak tergugat untuk menyampaikan dulu ini. Untuk publik. Ya, Jadi lagi. ya, ini. Dengan hormat, saya berkewajiban Mutakan Sepangan selaku tergugat dalam perkara ini. Dengan ini menunjukkan bukti terhadap praktik penggugat atas jawaban saya sebelumnya dengan baik sebagai berikut. Yang pertama, tanggapan atas tanggapan penggugat terhadap eksepsi tergugat. Yang pertama, terkait dalil gugatan kabur. Tergugat tetap pada penilaian bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, terutama dalam hal waktu dan tempat terjadinya kekerasan, serta perselingkuhan yang ditujukan. Penggugat tidak mencantumkan secara rinci kronologi dan fakta hukum yang dapat dimengerti sehingga menyulitkan tergugat dalam menyusun pembelaan. Kemudian yang kedua, terkait pembuktian kekerasan dan perselingkuhan. Tergugat menolak dalil. Kemudian yang kedua, terkait pembuktian kekerasan dan perselingkuhan. Tergugat menolak dalil yang menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan atau perselingkuhan. Kedua tersebut tidak berdasarkan merupakan dari kita yang merupakan nama baik tergugat. Jika ada bukti, seharusnya dapat disampaikan sejak awal untuk mendukung gugatan. Kemudian tanggapan atas tanggapan penggugat terhadap penggugat atau profesi. Yang pertama, tergugat menolak seluruh dalil dalam gugatan penggugat dan tetap pada jawaban sebelumnya. Hubungan rumah tangga tidak namanya berjalan mulus. Namun tergugat tidak telah melakukan tindakan kekerasan ataupun merendahkan martabat penggugat.
Kemudian yang kedua, mengenai tuduhan perlakuan tidak baik, tergugat menyatakan bahwa setelah memberikan hak, tergugat selalu berusaha memenuhi kewajiban sebagai suami, baik secara lahir maupun batin. Kemudian yang ketiga, pernyataan bahwa masalah rumah tangga sudah tidak dapat diselesaikan secara keluargaan dengan ada sepihak. Yang ketiga, pernyataan bahwa masalah rumah tangga sudah tidak dapat diselesaikan secara keluarga dan sepihak. Tergugat tetap bersedia untuk memperbaiki rumah tangga dan menjalani mediasi demi kepentingan keluarga. Kemudian yang ketiga, tanggapan atas penolakan gugatan rekonstruksi oleh penggugat. Yang pertama, tergugat tetap pada dalil gugatan tarik atau rekonstruksi yang dihadirkan. Dan yang penggugat telah meninggalkan kewajiban sebagai istri pergi tanpa izin dan tidak jalankan istri bagaimana tinggal. Kemudian tergugat menolak klaim bahwa penggugat tidak mendapatkan hubungan emosional. Justru tergugat sering kali menerima perlakuan ini dan ketidakharmonisannya berasal dari pihak penggugat. Kemudian yang ketiga, tuntutan ganti rugi sebesar 10 juta diajukan karena tergugat merasa dirugikan secara moral dan sosial atas tuduhan tidak berasal yang disampaikan penggugat yang telah tersebar ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesimpulan, dengan ini tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk yang pertama menolak seluruh reaksi penggugat, kemudian yang kedua mengajukan eksepsi dan gugatan rekonstruksi tergugat, kemudian yang ketiga menolak seluruh gugatan tergugat, kemudian yang keempat menghukum penggugat untuk bayar biaya perkara yang timbul. Terima kasih. Dari pihak penggugat, apakah saudari Gamana berkait daripada opini yang dibacakan untuk penggugat? Paham yang mulia. Oke, bagus. Apakah saudari ingin melakukan rapid test? Tidak yang mungkin. Tidak ya. Baiklah, dari pihak penggugat dan terkait dengan etik dan detik yang telah dibacakan dari pihak penggugat dan dari pihak penggugat, saja tahapan penelitian yang nanti akan dilaksanakan penelitian. Sebelumnya saya tanyakan lagi terkait pembuktian, kan ada saksi-saksi. Sebelumnya apakah penggugat sudah menyiapkan saksi-saksinya dan buktinya? Saya sudah menyiapkan, Pak. Oke, sudah menyiapkan. Terkait terkait. Sudah menyiapkan saksi dan bukti. Oke, baik. Baik, kebetulan juga saksi dan bukti sudah disiapkan. Selanjutnya sidang akan dilaksanakan sidang keempat, yaitu kemudian pada minggu ke berapa tanggal 21, Iya. tanggal 21 Juli ya. Sidang keempat yaitu tahapan pembuktian diharapkan nanti pada persidangan keempat pada pihak untuk menghadirkan saksi dan bukti baik secara tertulis dan saksi-saksi dari para pihak pada hari itu juga harus dihadirkan semua sesuai dengan tanggal 21 Juli 2025 agenda pembuktian. Pada hari itu sidang kami nyatakan pada hari ini selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 sidang pengadilan kajian yang pemeriksa dan mengadili perkara perdata pada hari pertama dengan nomor perkara 99-PTT-G-2025 PKJ Pengadilan Agama Aceh yang memeriksa dalam perkara cerai antara Pasha Dina bin Ardiansyah binti Ardiansyah melawan dengan Abdul Iban bin atas Banak sebagai tergugat dinyatakan terbuka untuk umum. Dari pihak tergugat bagaimana kabarnya? Oh, sehat. Alhamdulillah.
apakah Anda sudah siap untuk melanjutkan persidangan ini? Siap yang mulia. Dari pihak terkait, bagaimana kabar ini? Saya Siap. Semoga. Apakah Anda sudah siap juga untuk melanjutkan persidangan ini? sudah siap Tuan ya. Baik, alhamdulillah dari pihak tergugat dan tergugat semuanya sehat. Alhamdulillah pada persidangan hari ini. Sebelumnya dari pihak tergugat dan tergugat, apakah ada upaya komunikasi kembali terkait perkara ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Dari tergugat, tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah betul hal demikian dan ingin melanjutkan perkara ini? Ya. Aku tidak. Apa kalau kata apa ini dah. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah betul demikian ingin melanjutkan perkara ini? Ya, melanjutkan. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah betul demikian ingin melanjutkan perkara ini? Ya, saya ingin melanjutkan perkara ini. Oke. Dari pihak tergugat, apakah benar-benar ingin melanjutkan perkara ini? Ya, saya ingin melanjutkan perkara ini yang mulia. Oke. Untuk menggugat tadi sudah disampaikan dan pihak gugat bahwa dia sudah siap dan sebelumnya tidak ada komunikasi lagi dan saya juga tidak menanyakan kembali bagaimana sih tingkat baik dan kata kalian. Dari pihak gugat dalam sidang kali ini kan sudah dilaksanakan sebelumnya ya harus kemudian ya untuk tetap melanjutkan perkara ini baiklah sesuai dengan agenda persidangan yang kemudian dari pihak penggugat maka sidang menyatakan untuk umum dari pihak penggugat apakah saksi-saksi dan bukti tertulis dari saudara sudah disiapkan? Sudah semua yang mulia. Sudah. Sudah siap dan pada persidangan kali ini dari pihak penggugat mohon menunjukkan bukti tertulis terlebih dahulu. Silakan. Baik, bukti tertulis dan terima untuk dari pihak penggugat ya. Selanjutnya pihak tergugat silakan maju untuk melihat bukti tertulis dari pihak penggugat. Silakan bisa diambil. Ya, bisa diambil. Diambil kesannya. Silakan bisa diambil. Apakah ada bukti tertulis lainnya? Tidak, kalau cukup saja. Selanjutnya saksi-saksi dari pihak penggugat ya, mohon bisa dihadirkan. Untuk saksi-saksinya dari pihak penggugat mohon bisa dihadirkan. Silakan untuk saksi penggugat bisa memasuki ruang sidang. Oke, sebelumnya untuk para saksi-saksi penggugat mohon tunjukkan kartu identitas terlebih dahulu. Bawakan, Yang mulia.
untuk identitas satu saksi satu M Saiko Bari, benar? Benar yang mulia. Oke, M Saiko Bari untuk Pekalongan 2000 Pekalongan 20 Juli 1990, benar? Benar yang mulia. Oke. Untuk saksi dua Safa Safinatun aja. Oke. Safa Safinatun aja Pekalongan 13 Juli 1991. Sesuai. Uh, untuk identitas dari saksi sesuai dengan identitas ya. Selanjutnya saksi juga sudah sesuai dengan identitas. Silakan bisa diambil. Sebelumnya pada para saksi munggah dalam memberikan kesaksian terlebih dahulu kami bertanya ya, pada para saksi satu dan saksi dua, apakah ada paksaan dari munggah ataupun dari pihak luar? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada tenangnya juga dari Tidak ada yang mulia. Oh, oke, cukup singkat ya. Dan selanjutnya untuk mengikuti tatanan para saksi, apakah kalian bersedia untuk disumpah? Siap bersedia. Oke, ya. Silakan para saksi berdiri untuk melakukan sumpah. Sumpahnya akan dibacakan oleh anggota gue. Terima kasih, silakan tiupkan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Semua saksi telah bersumpah menurut agamanya, untuk itu harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya ya. Ya baik yang mulia. Nah, bisa untuk kembali. Oke, siap, terima kasih. Untuk pemeriksaan saksi ini selanjutnya ya, di mana untuk saksi kedua bisa pulang tepat dulu. Saksi pertama, yang saya bagi. Apakah ada dalam keadaan yang sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Untuk saksi pertama, yang saya boleh. Ya. Apakah ada sudah siap untuk memberikan keterangan saksi? Siap mulia. Baik, untuk saksi satu, saya berbagi. Sebelumnya saya ditanya ya, apakah ada hubungan keluargaan daripada saudara gugat? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Anda posisi Anda itu sebagai saksi, hubungan apa yang Anda punya kepada gugat? Tidak ada yang mulia. Ada. Kami itu tetangga. Tangga. Sebelahan. Seberapa jauh rumahnya dari rumah Anda? Kurang lebih 2 meter. 20 meter. Berarti kalau 20 meter itu bisa dikatakan aset dulu ya? Tapi ya kan ada jawab Ya. dengan lain. Sebelumnya kan ini kan penggugat pengajukan gugatan pada pengadilan Ya. sudah gugatan perceraian dengan tuntutan perselingkuhan dan KDRT serta judi online. Ada itu bahwa keterangan saksi yang mana? KDRT. Anda melihat sendiri atau mendengar sendiri? Kebetulan saya melihat sendiri yang mulia. Melihat sendiri Ya. Kapan itu? Ya, kronologinya seperti ini. Yang mulia. Awal mulanya saya sedang nyantai-nyantai duduk di depan rumah yang mulia. Ya. Sampai bakar-bakar sampah. Ya. Saya duduk nyantai. Lah, beberapa waktu kemudian itu saudara rumah tangga ini ya, penggugat dan tergugat itu keluar dari rumah itu sambil emosi yang tergugatnya yang mulia. Emosi dalam arti itu main fisik yang mulia. Ya,
Nah saya itu kan 20 meter itu kan agak dekat ya, Iya. agak dekat. Jadi saya melihat dengan jelas dengan mata kepala saya sendiri bahwa saudara penggugat itu ditampar yang mulia. Kenapa? Ya, Kapan itu Anda melihatnya? Waktu kapan itu? untuk waktunya sekitar jam 15 atau jam 3 sore. Jam 3 sore ya? Ya. Jam 3 sore. Tanggal berapa? Tanggal 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 sore bisa di ini ngomong apa biar apa? Orang tanggalnya harus pada lebih. Enggak, tanggalnya berarti kan sebelum itu. Saya nggak ingat. Tahun 2024 antara Desember atau November ini Langsung ya. Pertama ini tahun ini. Nggak usah tanggal lu gimana? Hari ini bayi hari ini. Nggak usah. Enggak. Hari ini. Iya, ini kan kata Oh tanggalnya saya apa untuk tempatnya agak lupa yang benar ya. Iya. Ya siap. Hari ini ya. oh iya, kamu kan menyatakan saksinya lupa. Sebenarnya kan kekerasan itu tanggalnya Desember. Kalau nanti gue ngaku kekerasan pada tanggal Desember tanggal berapa? Ini kok mana? Terserah. Tanggal 5 Desember kita terserah. Nyong berarti gue lupa ya. Iya, besok tanggalnya 5 Desember tapi kamu menyatakan lupa. Tapi kamu jaminnya. Ya. Tapi tadi Untuk waktunya itu berapa? ya. Menurut dari pernyataan saksi ini, saksi M. Saiful, pada tanggal berapa sih dia kejadian tersebut terjadi itu? Untuk tanggalnya itu kan sudah lama ya mulai ya. Iya. Saya agak lupa untuk spesifik apa namanya harinya itu agak lupa. Tapi kalau waktu kejadiannya itu pukul berapa itu? Untuk waktu kejadiannya kalau nggak salah itu ya saya apa namanya lagi istilahnya itu pada waktu sore hari yang mulai sekitar jam 3 sore lah. Jam 3. Anda melihat kejadian tersebut itu sendiri atau dengan orang-orang yang lain? Kebetulan saya bakar sampahnya Iya. di depan rumah itu lagi sendiri yang mulia. Sendiri. Hmm. Ketika dia melakukan KDRT itu memakai baju warna apa? Waktu itu berarti saudara penggugat memakai baju warna hijau ya. Nah, saudara tergugatnya itu ya itu memakai baju warna putih yang mulia. Nah, Untuk kejadiannya bagi Anda sendiri, apakah ada kejadian yang lain atau itu saja? untuk kejadian lain mungkin saya sempat mempergoki sedang yang saudara tergugat mempergoki sedang apa namanya selingkuh ya bisa dikatakan selingkuh ya bermain wanita dengan wanita lain yang mulia. Selingkuh. Ya kemungkinan bisa dikatakan selingkuh. Kok bisa dikatakan kemungkinan itu bisa? Soalnya pas waktu itu saya itu berarti sedang apa namanya pergi ke suatu tempat ya. Iya. Itu saya melihat itu saudara tergugat itu sedang apa namanya naik mobil satu mobil ya. Saudara tergugatnya itu sedang nyetir, nah ada perempuan lain ya bukan berarti bukan istrinya yang mulia, ada perempuan lain saya itu melihat di suatu tempat. Kebetulan itu berarti untuk waktunya saya berarti lagi mau ke kantor ya sekitar jam 8 pagi yang mulia. Jam 8 pagi. Iya. Saudara melihat saudara tergugat ya. Berarti berboncengan di mobil ya? Iya berarti iya Iya. satu mobil. Satu mobil kan? Mobilnya warna apa? Untuk mobilnya warna silver yang mulia. Silver. Pukul berapa tadi? Pukul 8 pagi yang mulia. Pada saat aktivitas pergi ke kantor lah gitu ya. Itu melihatnya di mana itu? Di satu tempat yang mulia. Bisa dikatakan tempatnya itu di mana? Kebetulan lebih jelasnya berarti saya itu mampir ke Alfamart ya. Alfamart. Nah di situ saudara tergugatnya itu sedang parkir di samping jalan di bahu jalan. Nah saya melihat oh lah ini si suaminya ini itu yang mulia. Anda melihat sendiri? Iya melihat sendiri. Oke, baik. Keterangan dari saksi satu.
Sebelumnya dari pihak menggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada yang Untuk pihak tergugat, apakah ada yang ingin menanyakan kembali atas kesaksian daripada saya tulis? Ada. Apa itu? Soal yang waktu sore-sore ya, Sore-sore, jam 3. Apa itu? kalau jam 3 saya melakukan kekerasan, kayaknya nggak logis. Gak logis. Karena jam 3 saya masih di kantor. Masih di kantor. Sudah, itu saja. Apakah ada lagi? Iya, iya. Sudah. Baik, untuk saksi 1, terima kasih atas keterangan saksinya. Silakan bisa meninggalkan ruangan sidang. Oke, untuk saksi kedua atas nama saudara siapa ya? Sebelumnya saksi 1 telah memberikan keterangannya. Untuk saksi kedua, Safa, apakah ada dalam keadaan yang sehat? sehat yang mulia. Oke. Siap untuk memberikan keterangan saksi daripada saksi bukan. Siap. Keterangan apakah keterangan apa yang Anda bawa untuk iya, makanya video lagi gini. Baik, untuk saksi kedua, siapa? Apakah ada hubungan kekeluargaan atau ada yang banyak juga? Tidak yang mulia. Ada. Iya. Hubungan apa itu? Berarti saya kan ya. Tantenya dia. Tante saya itu bapak atau ibu? Ibu. Ini hubungan darah ya Pak. Tantenya dia. Berarti saya kan berbicara. Sebelumnya Anda di sini sebagai saksi ya untuk memberikan keterangan daripada penggugat keterangan apa yang ada dulu. Jadi waktu itu sekitar habis Isya, saya datang ke rumahnya penggugat dan penggugat. Terus mendengar ada seks gitu loh. Berantem. Terus kan waktu itu saya mendengar dari luar. Saya ketuk pintunya tuh nggak ada yang nyala. Ternyata pintunya itu nggak kunci, jadi saya masuk kan. Saya habis masuk, ternyata melihat bahwa penggugat ini sedang cekcok sama penggugat sampai penggugat ini mendorong penggugat sampai jatuh. Terus setelah beberapa hari kemudian penggugat ini datang ke rumah saya. Dia itu cerita bahwa si penggugat ini tidak taat beribadah, kalau disuruh sholat itu kadang tidak mau mulai, disuruh sholat maghrib sama sholat isya itu nggak mau. Terus habis itu penggugat ini kan datang ke rumah saya cerita seperti itu. Terus ada lagi waktu saya keluar sama teman saya sekitar jam makan siang kami zuhur itu melihat mobilnya tergugat ini berada di sebuah kafe. Setelah saya kan emang tujuannya ke kafe tersebut. Terus setelah masuk ternyata melihat tergugat ini bukan sama penggugat, malah sama wanita lain itu yang dia. Sebelumnya saya tanyakan kembali ya, pada waktu kapan itu kejadian tersebut terjadi? Kejadian yang KDRT? Itu sekitar bulan Desember. Iya. Desember. Untuk tanggalnya? Kalau tanggalnya kurang lupa kayak. Lupa. Atau waktu kejadian itu pukul berapa yang terjadi itu? Di Sisya. Hakim anggota juga atau siapa? Apakah ingin menanyakan? Gimana kartu dulu ya boleh. Oke, itu satu. Baik, terima kasih. Saya mau menanyakan terkait
tadi Pak saudara melihat di kafe. Betul. Nah, pada saat waktu di kafe kan saudara melihat bahwa tergugat tidak sama penggugat waktu di kafe. Apakah dari saudara sendiri tidak mencoba untuk menyapa ataupun menanyakan kenapa saudara tergugat di situ tidak bersama penggugat? Oh, enggak yang mulia, saya cuma melihat bahwa penggugat ini telah kemarin sama cewek lain. Jadi tidak melihat kok. Berarti dari situ saudara langsung menyimpulkan bahwa tergugat melakukan selingkuhan. Iya, soalnya kan penggugat ini sering cerita-cerita sama saya bahwa cerita penggugat ini tidak berbeda. Terus dia juga bahwa penggugat ini mempunyai wanita lain. Nah, dari situ saya sudah menyimpulkan bahwa oh berarti itu selingkuhan. Ya, tapi kan kalau kita lihat dari background saudara tergugat kan sebagai apa notaris, tentunya kan barangkali itu si perempuan itu sebagai kliennya mungkin, dan ya apa kenapa tidak dicoba untuk dikonfirmasikan? Jadi saya juga waktu itu kan bersama teman saya, jadi ya udah saya lihat aja yang saya cuma melihat tergugat sama wanita lain dan tidak bisa apa. Tapi dari saudara mencoba untuk memfoto pas di kafe itu atau gimana? Atau lihat aja? Ya, saya sempat memfoto tergugat bersama wanita lain. Ya, coba bisa saya lihat foto tersebut. Lihat. Ya, bawa saja. Ya, saya ambil. Ya, saya melihat. Itu dipastikan apakah dari kamera langsung atau kiriman misalnya. Saya itu dari data. Sudah. Iya. Ya, yang saya lihat tadi memang ternyata saudara juga berada di kafe bersama wanita lain. Tapi mungkin coba nanti kita tanyakan apakah si perempuan itu memang cewek lain ataupun bisa jadi kliennya. Ini begitu. Terima kasih. Pertanyaannya, geng anggota 3 apakah ingin menanyakan? Ya, saya mendengar terkait KBNT saudara saksi sudah berapa kali melihat dari itu atau cuma kali atau berkunjung ke rumahnya isi bukan atau sudah beberapa kali. Untuk melihat saya baru sekolah itu, tapi pembuat ini di badan kanannya itu ada penerapan itu. Baik ya, terima kasih saksi dua. Ya. Terima kasih atas saksiannya, sehingga pada pihak ungkit apakah ada yang ingin menyampaikan kembali atau ingin menanyakan? Saya ingin sampaikan sesuatu yang mulia. Iya. Jadi pada saat saksi ini ketemu dengan si tergugat, Iya. bersama cewek lain kan, penampilannya itu seperti apa sih? Soalnya kalau misalkan dia penampilannya kayak seksi atau gimana itu kan nggak mungkin dari tempat kerja kan. Jadi juga jelaskan penampilannya itu kayak apa rasanya. Untuk penampilan saya tidak melihat jelas sih, soalnya saya melihat itu dari belakang, tapi ceweknya itu tidak memakai jilbab. Tapi pakaian itu sopan sekali.
Gimana? takutnya lain hati terus ya Bukan masyarakat. Kita kok gitu. Ayo tak pilih kemana novel. Saya ambil jelas ya. Jelas. Baik, ada pihak juga apakah ada yang ingin menanyakan atau menyampaikan kembali pada terkait kesaksian daripada saksi kedua ini? Ya, saya ingin menanyakan sesuatu yang beda. Oke, monggo silakan untuk menanyakan pada saya atau pada saksi kedua ini. Pada saksi kedua. Oke, bisa. Ya, bisa langsung saja. Jadi saya ingin tanyakan terkait hal yang saksi itu bertemu dengan terduga tinggal itu. Ceweknya itu penampilan seperti apa sih? Soalnya kan kalau misalnya dia penampilan kayak orang Sultan itu nggak mungkin kan dia akan ganteng. Jadi boleh dijelaskan nggak panggilan seperti apa saya? Waktu itu saya melihatnya dari belakang, tapi itu serba senang banget. Bukan menggerak soalnya ceweknya tersebut itu tidak memakai jilbab. Untuk sebenarnya itu apa dia biasa aja? Apa saksi kata gimana? Untuk bajunya saya nggak bisa jelas sih soalnya kan dia di cuma saya lihat dia yang bergerak terus jilbabnya Sudah, cukup. Pak Gugat, apakah ada yang bisa sampaikan atau ditanyakan pada keterangan saksi gue ini? tanggapan boleh Boleh. Pada saya atau saksi ini? Oke, silakan. solusinya makan siang barengnya Iya, itu saya makan siang bareng bersama klien saya jadi ini nggak bisa dituduhkan sebagai resiko karena itu orang hanya makan siang kemudian untuk menunjukkan hubungan antara sama klien biar Iya, biar sebenarnya kasih iya. saya itu itu Hubungan seperti apa itu? bukan bisnis Tapi ada hal lain. Apakah ada yang ingin disampaikan daripada naik saksi gue ini? ada yang pertama mengenai apa yang makan siang tadi Bukan siapa. iya itu kan cuma makan siang jadi saya makan siang bersama kliennya Pak ya kalau untuk sekedar makan siang ini tidak bisa dikaitkan ya sebenarnya kita selingkuhan kemudian apa ya Budi ini menurut saya tidak kuat karena itu sudah makan siang enggak yang berlebihan Karena siang doangnya apa? di siang bolong ya Di siang bolong. Baik, terima kasih. Selanjutnya saksi gue bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, dari pihak tergugat silakan saudara tergugat untuk mengajukan bukti tertulis terlebih dahulu. Untuk buktinya bisa diajukan di sini. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk. Kepada penggugat bisa maju ke depan untuk melihat bukti yang disampaikan penggugat. Untuk penggugat bisa maju ke depan melihat bukti. Untuk pihak tergugat, apakah ada bukti tertulis lain? cukup pendek Oke, cukup. Baik enggak? Dari pihak tergugat, apakah ada saksi yang sudah hadir? dia kejadian Oh, sudah.